tahu kemahiran diri kita itu sampai di mana. Jadi itu yang paling penting. Yang paling penting bisa mengontrol emosi, dalam artian kalau misalkan ini maaf mungkin waduh tanjakan situ ibu ini lebih kenceng dari saya. Saya lihat beberapa riders perempuan sangat bangga melihat itu. Akan lebih bagus lagi kalau teman saya bule biasanya datang ke Indonesia mau cari tanning produk supaya mereka bisa hitam, supaya kulitnya katanya biar bisa kayak orang Indonesia. Tapi kalau saya lihat ke mall, pas dia datang, kok nggak ada tanning produk ya? Kalau saya bilang mungkin memang jadi gelap, tapi lebih sehat lagi. Dan bisa tampaknya buruk ya, berdiri kan ini misi. Ini karena ya enggak, tadi kan udah dari pagi sampai ke sini tuh Bandung kan tinggi hanya di tempat ini aja biar sebelahnya naik. ya. Kalau kita bersepeda yang baik dan benar, jangan seperti itu. Mungkin nanti penyebabnya itu. Jadi jangan disalahkan sepedanya, tetapi kitanya harus lebih cermat untuk mengetahui settingan sepeda yang baik dan benar. Pertama itu untuk saddle. Saddle yang pertama ya, jadi ngukurnya gampang banget ya. Mulai dikira-kiranya, mulai menggunakan tukang beca ya. Tukang beca dipatul supaya tadinya mungkin supaya dapat tenaga, katanya padahal ternyata enggak ya. Karena kita bukan tukang beca, kita para pesepeda ya. Oke, berikutnya. Jadi selain dari situ, terus posisi juga badan. Kayak saya mungkin memakai frame small, itu ukuran sepeda cross country saya sekitar 14 atau 15. Tetapi karena lebih panjang, itu kita bisa mengukurnya strapnya mungkin yang dikecilin. Jadi kadang-kadang ada orang yang posisinya sampai seperti itu nanti kenanya punggung, cederanya kena di situ. Jadi kalau misalkan posisi itu baik dan benar, pada saat awal pas kita nyoba mungkin karena udah kebiasaan posisi yang lama, itu pasti nanti ada sakit, mungkin kurang nyaman di punggung atau nggak di pundak, di bahu, dan juga di sini itu pasti sekarang terus. Jadi nggak bisa yang namanya naik sepeda itu diajar kencang sprint, karena nggak sampai 1 kilo juga bisa dilihat, nanti juga dia akan lebih turun. Karena kita kalau untuk mencapai heart rate yang tinggi, setiap orang pasti mampu ke heart rate. Mungkin kalau heart rate itu paling bagus 220 dikurangi dengan umur kita, dan itu adalah maksimal heart rate kita. Jadi bagus juga untuk semua bisa diketahui itu. Misalkan 220 dikurangi yang umurnya 20, berarti mereka masih bisa mencapai 200 sekian untuk maksimal heart rate-nya. Nah nanti dari situ untuk latihan itu sendiri, kalau kita mau membangun endurance, itu kita di 60% dari heart rate maksimal. Jadi kalau misalkan sekarang saya mungkin pola nggak dibawa ya, kayak tadi saya melakukan latihan lebih banyak di heart rate 125 sampai 130, karena sebenarnya hari ini hari libur saya, hari off, besok udah mulai latihan lagi. Tapi berhubung hari ini harus genjot, makanya saya juga harus melihat porsi latihan saya hari ini tuh sampai di mana. Jadi nggak bisa ikut kaki lagi enak nih, hajar aja, nggak bisa seperti itu. Latihan itu sama seperti kita masuk di logbook, sudah ada daftarnya, hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, jadi nggak ada ceritanya tiap hari itu tinggi terus intensitas. Makanya kenapa saya selalu